Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Pak Yusri, selamat pagi. Pak Yusri, selamat pagi. Kita akan coba menanyakan mengenai evaluasi bagaimana penerapan hari pertama PSBB kemarin. Kita telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Kembali saya coba hubungi Kombes Pol Yusri Yunus. Pak Yusri, selamat pagi. Halo, pagi, Mas. Ya, baik. Pak Yusri, evaluasi dari Polda sendiri berkaitan dengan penerapan hari pertama PSBB kemarin seperti apa, Pak? Halo, Mas. Ya. Gimana? Ya, Pak Yusri, apakah mendengar suara saya dengan jelas, Pak? Ya, gimana? Baik, Pak Yusri, evaluasi hari pertama PSBB seperti apa, Pak, kemarin? Kemarin memang sudah diberlakukan PSBB di DKI Jakarta sini, ya. Menyangkut masalah batasi, kita berinovasi untuk membuat 33 titik checkpoint ya, yang dilakukan kegiatan yang dilakukan. 11 ada di perbatasan, kemudian 13 di terminal dan stasiun, 4 di dalam kota, serta 5 yang di jalan tol. Ini kami bersama-sama berkolaborasi dengan teman-teman dari Disub, karena memang Disub yang dikedepankan di sini untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana aturan PSBB sesuai peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2020 diberlakukan di Jakarta ini. Memang bentuk sosialisasi edukatif dulu kepada masyarakat yang kita lakukan sampai dengan hari Minggu ini. Dan alhamdulillah memang hampir 50% lah yang sudah menyadari, tapi 50% ini belum menyadari, Mas. Pada saat kita 50% yang belum menyadari ini siapa, Pak? 50% pun kami bagi menjadi dua kriteria ya. 50% itu ada yang sadar tapi cuek-cuek saja lah, dalam arti kata bahwa nggak terlalu ini. Contohnya misalnya pada saat kita lakukan pemberhentian kendaraan dan ada aturan untuk menggunakan masker, ya masker maupun sarung tangan. Mereka sebenarnya membawa masker, tapi di kantong. Ini yang kami bilang mereka tahu tapi kurang sadar, sehingga kami perintahkan untuk menggunakan masker. Ada yang sama sekali belum mengerti bahwa PSBB itu diberlakukan di DKI Jakarta ini. Sehingga kami kasih arahan, sosialisasi kepada mereka, tidak membawa masker, kita siapkan masker. Ini bentuk edukasi, sosialisasi yang kami lakukan, dan juga kita siapkan apapun kebutuhan masyarakat yang pada saat dilakukan pengecekan di lapangan. Itu, Pak. Baik, bentuk pelanggaran yang paling banyak terjadi itu apa, Pak? Memang yang paling banyak yang sampai dengan saat ini, contoh saja motor, itu kan dalam aturan jadi memang kendaraan bermotor itu boleh harus menggunakan masker dan juga sarung tangan. Nah, sarung tangan ini yang memang sama sekali tidak ada, itu yang masih terus kita sampaikan juga, nanti kita kaji ulang lah, kita evaluasi. Baik, lalu yang dilakukan oleh Polda, Pak Yusri, dengan ada 50% nih warga yang dikatakan belum disiplin. Ini apa, Pak, kemarin? Kita sosialisasi, Mas. Jadi kita lakukan pemeriksaan di lapangan. Contoh ya paling gampang saja bahwa mobil misalnya sedan itu kan ketentuannya di dalam PSBB itu yang tadinya 4 atau 5 seat ini bisa hanya boleh digunakan 3 seat saja, 1 di depan, 2 di belakang. Ya, yang biasanya dilakukan oleh masyarakat pada saat berangkat pun dengan 2 orang dengan sedan tetap ada kanan dan kiri di depan. Nah, kami berhentikan, kami jelaskan ke mereka semua yang di sebelah kiri sebaiknya mundur di belakang. Apa tujuannya adalah physical distancing, jaga jarak. Pak Yusri, sampai kapan nih Polda akan melakukan penindakan hukum yang bersifat persuasif? Sebenarnya kan kita mengharapkan sampai dengan minggu ini dengan situasi memang sosialisasi ya kepada masyarakat, bahwa nanti Senin ini sudah kita akan melakukan satu tegasan kepada masyarakat bahwa PSBB memang ini bukan lagi hal yang ini harus cepat dipatuhi oleh masyarakat. Ya, disiplin kolektif yang kami harapkan masyarakat mereka bisa disiplin dan menyampaikan kepada yang lain. Tetapi itu adalah opsi yang terakhir yang kita lakukan dalam hal penegakan hukum. Tapi menganggap itu yang terakhir. Tetapi kalau memang diperlukan di lapangan, kami akan lakukan. Tapi melihat situasional yang ada, Mas. Baik, ancaman hukumannya yang paling tegas ini apa sih, Pak Yusri, supaya masyarakat lebih tahu?
Di pasal 27 ya di dalam PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar yang sesuai peraturan gubernur nomor 33 itu kan ada bahwa sanksinya adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina wilayah. Karantina wilayah di pasal 93 yaitu pasal 9 dengan ancaman 1 tahun penjara dan juga denda 100 juta. Tapi bagi kami itu adalah hal yang terakhir. Kami menegaskan hal yang terakhir. Kita mengharapkan masyarakat bisa patuh dan mengerti bahwa memang aturan ini dibuat bukan untuk menyiksa masyarakat, tapi memang itu demi keselamatan masyarakat. Baik. Pak Yusri, apakah ada rencana untuk penambahan checkpoint, Pak? Ini karena mungkin ada sebagian kalangan yang merasa ini masih kurang nih checkpointnya, supaya kemudian betul-betul memastikan bahwa semua warga ini betul-betul disiplin terhadap pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya kan ada 2 kegiatan, Mas. Pertama 3 checkpoint yang kita siapkan, kemudian juga ada patroli bersama-sama dengan teman-teman di Dishub. Apabila menemukan pelanggaran di jalan raya, kita akan langsung sosialisasi. Kemudian juga kita kasih teguran buat mereka semuanya. Tetapi ini kan ada wilayah hukum Polda Metro Jaya ini kan menyangkut masalah sampai dengan Depok, Bekasi dan juga Tangerang yang sementara sekarang ini mengajukan untuk diberlakukan ke PSBB di 3 wilayah yang masuk dalam Jawa Barat maupun Banten. Nah, kalau memang nanti disetujui oleh pemerintah, kemungkinan akan menambah lagi, kita akan menambah lagi. Dan juga hari ini kita akan evaluasi pagi ini, kemungkinan ada penambahan lagi beberapa checkpoint yang ada bersama-sama dengan teman-teman di Dishub. Karena kan dalam satu checkpoint itu kan kami berkolaborasi dengan teman-teman di Dishub. Baik. Pak Yusri, ini berkaitan dengan transportasi nih. Pak Yusri, ini teknisnya pencegahan dan penindakan yang dilakukan dari Polda sendiri, dari kepolisian kalau menemukan ada angkutan umum ataupun mungkin angkutan pribadi yang jumlah penumpangnya ini melebihi ketentuan, nanti seperti apa sih, Pak? Sebenarnya kita secara preventif dulu ya, pencegahan yang kita lakukan karena kami siapkan 13 checkpoint yang ada di stasiun dan terminal untuk angkutan umum. Jadi pada saat akan berangkat memang kan para PO dan juga dari pihak kereta api juga kita sosialisasikan bahwa tidak boleh menerima karena aturan PSBB ini itu harus 50% penumpang. Misalnya 40 seat cuma 20 seat. Nah, inilah petugas kami tempatkan di terminal-terminal dan juga di stasiun-stasiun bersama-sama dengan para PO dan juga keamanan setempat di sana. Pada saat mau berangkat, kita akan hitung di sana. Kita akan melihat langsung, mengawasi langsung. Kalau memang ada kelebihan, kita turunkan. Terus ada ketentuan juga bahwa penumpang juga harus menggunakan masker. Itu juga sebagai satu bentuk aturan yang kita terapkan kepada masyarakat pengguna kendaraan itu. Tidak menggunakan masker, tidak boleh naik. Tetapi sementara sekarang ini kita siapkan masker itu ya untuk bisa memudahkan masyarakat kita sebagai sosialisasi kepada masyarakat bahwa besok-besok sudah nggak bisa lagi. Ini edukasi yang kita lakukan pelan-pelan. Baik, Pak Yusri, apa yang kemudian dibutuhkan dari Polri sendiri supaya betul-betul mendapatkan bantuan begitu ya dari masyarakat, apapun bentuknya ini untuk sama-sama betul-betul menerapkan disiplin kolektif, Pak? Sebenarnya kesadaran pribadi ya, yang masyarakat harus sadar sekarang ini bahwa pandemi COVID-19 di Jakarta ini sudah sangat merebak. Ya, memang apa yang dilakukan oleh pemerintah, opsi pembatasan sosial berskala besar adalah hal yang paling mujarab untuk bisa memutus mata rantai penyebaran ini. Nah, kita mengharapkan kesadaran pribadi dan juga disiplin secara kolektif, disiplin kolektif ini yang kita harapkan. Jadi menyampaikan berjenjang kepada saudaranya, kepada teman-temannya bahwa begini loh sebenarnya situasi yang memang harus diikuti oleh masyarakat. Bahwa PSBB itu adalah hal yang memang paling bagus harus diterima oleh masyarakat. Mau tidak mau harus. Bagaimana dengan situasi sekarang ini sudah harus dicatat. Baik, mau tidak mau harus. Terima kasih Pak Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya telah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Selamat pagi Pak Yusri. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan berbagai informasi penting lainnya masih berkaitan dengan tema editorial Media Indonesia. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Kita akan mulai menerima penelpon dari Anda. Pemirsa, kita akan sapa Pak Bambang, penelpon pertama kita dari Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Oke Mas. Ya silakan Pak Bambang.
keputusan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta telah dilaksanakan mulai 10 April kemarin, yaitu dalam upaya percepatan penanganan pandemi COVID-19, di mana DKI Jakarta sampai saat ini menjadi provinsi epicentrum utama kasus COVID-19 dengan jumlah korban per April tanggal 10 kemarin, Mas, yaitu mencapai 1.632 kasus, 149 meninggal dunia, 82 sembuh. Sementara, Mas, secara nasional Indonesia ada 3.512 kasus, kemudian 306 meninggal dan 282 sembuh. Sehingga bisa dikatakan, Mas, bahwa jumlah korban COVID-19 di DKI Jakarta saat ini, baik yang meninggal dunia maupun yang terinfeksi, mencapai hampir 50% dari jumlah nasional. Begitu pula angka kaitannya dengan kesembuhan. Untuk angka di DKI Jakarta baru mencapai sepertiga dari nasional. Kemudian, Mas, disiplin kolektif dalam menyikapi COVID-19 atau khususnya di DKI Jakarta ini, Mas, yang telah diberlakukan oleh PSBB ini, yaitu mutlak harus dilaksanakan, atau dengan kata lain, kita bersatu padu mensukseskan protokol kesehatan dan ketentuan PSBB. Disiplin kolektif ini melibatkan semua pihak, antara lain, Mas, satu, pemerintah pusat dengan segala kebijakan pengawasan dan juga penganggarannya. Yang kedua adalah pemerintah DKI Jakarta sendiri dengan menjalankan kebijakan pendistribusian anggaran, ya ini, Mas, dengan catatan hindari politisasi dan korupsi dan juga salah sasaran. Yang ketiga, masyarakat dengan menjaga agar kepatuhan maupun kedisiplinan untuk menjaga jarak, physical distancing dan juga protokol kesehatan. Yang keempat, perusahaan maupun pengusaha dengan mematuhi kebijakan pemerintah termasuk menghindari PHK dan juga peduli donasi. Yang kelima, Mas, Polri, TNI, Satpol untuk tegas menegakkan perundang-undangan. Yang terakhir, yaitu 6 pihak atau tokoh-tokoh yang terkait untuk sejalan dengan kebijakan PSBB, yaitu terkait dengan menyangkut kebijakan pajak, kredit, leasing, gade, dan sebagainya. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Bambang. Kita beralih ke Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam untuk warga negara Republik Indonesia. Pertama, saya mau komentari terkait penerapan PSBB di ibu kota negara. Ini menjadi acuan bagi kita semua karena yang kita ketahui ini menjadi pandemi utama penyebaran virus. Oleh sebab itu, mari kita hargai, patuhi himbauan maupun pelaksanaan dari PSBB ini yang dilaksanakan oleh pemerintah DKI Jakarta bersama pemerintah pusat. Dan hargai petugas, jangan sampai ada yang coba-coba untuk melawan, karena sebenarnya petugas ini betul-betul mau memberikan pengamanan, perlindungan pada masyarakat sesuai dengan tugas. Tetapi kadang-kadang ada warga yang melawan atau tidak paham. Nah, untuk di daerah-daerah, kami juga tetap terapkan mengacu kepada ketentuan ini. Karena kita sehati sepikir untuk mengedepankan penyelamatan bagi setiap warga masyarakat supaya jangan berkembang lagi virus COVID-19 ini. Sampai kemanapun kita harus perangi, sehati sepikir. Jangan ada yang nyinyir di luar. Tapi mari berikan pemikiran yang brilian untuk bagaimana menyatukan hati kita. Kemudian disiplin kolektif ini, Pak, harus kita jalankan bersama. Mulai dari dalam keluarga kita masing-masing hingga kepada warga masyarakat sekitar kita dan melebar ke daerah tempat di mana kita tinggal. Supaya tidak ada satu warga kita pun yang terkena COVID ini. Mari kita selamatkan warga kita, mari kita satu hati, satu pemikiran untuk bangsa Indonesia. Jangan membeda-bedakan suku, agama, warna kulit, rambut lurus atau keriting, budaya atau apapun dia. Kita ini adalah NKRI, harus menyatu. Jangan ada yang komentar-komentar yang miring di luar didengar. Tapi mari patuhi, taati apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena pemerintah ini adalah wakil Allah. Memang secara manusia. Baik, terima kasih Pak Yunus Luat. Kami sudah menangkap poinnya. Kita langsung beralih ke Pak Agus Sandianto dari Flores. Pak Agus, selamat pagi. Pak Agus Sandianto dari Flores, selamat pagi. Baik, sambungan kami terputus dengan Pak Agus. Kita akan langsung bahas sedikit sama anggota Dewan Redaksi Media Group dari Mas Eko Ramawanto. Mas Eko, ya.
Penelpon kita pada hari ini paling tidak semua mendorong semua tetap disiplin begitu ya. Iya. Ini memang harga mati bisa dikatakan begitu ya. Semua harus disiplin, semua betul-betul harus ada diam di rumah dan kemudian keluar ketika ada alasan darurat. Tapi kemudian kita sudah mendengar tadi dari penjelasan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Pak Yusri Yunus yang mengatakan ada 50% warga yang kemudian bisa dikatakan tidak disiplin. Nah, Mas Eko, apakah memang perlu penindakan yang lebih tegas, tidak hanya sekedar persuasif saja begitu ya, kalau kita mau betul-betul menegakkan disiplin kolektif ini, Mas Eko? Disiplin individu itu penting ya, tapi disiplin kolektif itu jauh lebih penting. Jadi kalau disiplin kolektif itu diabaikan, maka untuk memutus mata rantai untuk COVID-19 itu akan lebih sulit, ya. Jadi kita harus warga DKI ini harus memahami. Jadi kalau polisi Jumat, Sabtu dan Minggu ini masih lebih ke persuasif. Nah, ke depan hari Senin saya harap juga harus lebih tegas dalam menegakkan PSBB di DKI ini. Jangan sampai nanti ada lagi warga-warga yang sengaja keluar yang tidak penting ya kan di sana. Ini kan akan tambah sulit lagi bagi TNI, Polri, pemerintah DKI nanti untuk memutus rantai COVID-19 ini. Kalau kita lihat sekarang di Indonesia ini sekarang kasusnya sudah 3.512 ya. Semua provinsi sudah ada, termasuk Gorontalo yang kemarin terakhir ada satu di sana. Jadi sekarang semua provinsi itu tidak ada yang aman, Igan. Dan DKI Jakarta ini adalah satu yang paling besar, pandeminya paling besar di sini. Jadi kalau di DKI bisa dihentikan, saya kira di luar nanti juga di luar DKI juga harus bisa mengikuti ini, kan. Baik, kita akan jeda dulu, Mas Eko. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Ya. Pemirsa, kita lanjutkan editorial Media Indonesia. Kita kembali berdiskusi dengan Mas Eko Ramawanto. Mas Eko, kalau kita cermati tadi juga pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Pak Yusri Yunus ini juga mengatakan ada 50% yang belum disiplin begitu. Ya. Tapi kemudian 25%-nya ini juga bisa dikatakan orang-orang yang sebetulnya tahu dengan virus corona, tapi kemudian melakukan pelanggaran yang sepele. Seperti kemudian punya masker tapi dikantongi. Lalu kemudian tetap naik kendaraan yang isinya penuh dan hal-hal seperti ini. Apakah memang jangan-jangan masyarakat kita, khususnya di DKI Jakarta begitu, Mas Eko, ini mungkin masih sedikit meremehkan? Atau seperti apa mungkin, Mas Eko? Ya, ini kembali lagi ke disiplin individu ya. Jadi disiplin individu di DKI ini memang sangat minim, sangat rendah. Jadi memang harus terus disosialisasikan oleh aparat di lapangan. Jadi kalau memang naik motor itu harus menggunakan masker, ya, menggunakan kaos tangan, juga harus kasih tahu, dijelaskan manfaatnya. Kalau nggak pakai masker, nggak pakai sarung tangan, akibatnya seperti apa, dan seterusnya. Ini harus terus diedukasi kepada warga, agar mereka kembali memakai masker dan sarung tangan. Demikian juga ketika di angkutan umum, ya kan. Kalau kita tahu kemarin angkutan umum masih banyak yang mengangkut lebih dari 50%. Kan aturannya tidak boleh. Jika misalkan seatnya ada 15 misalkan, harus minimal juga harus 7. Ini kan kemarin juga masih ada yang hal seperti itu. Mudah-mudahan sampai hari Senin tadi, nanti Senin, hal seperti itu tidak dilakukan lagi. Kita masih punya waktu Sabtu dan Minggu ini untuk melakukan sosialisasi secara persuasif. Mudah-mudahan Senin warga DKI itu mematuhi. Kenapa? Karena ini sangat pertaruhan bagi pemerintah DKI ya, terutama untuk memutus rantai COVID-19 ini. Mas Eko, karena tadi juga disampaikan bahwa disiplin diri begitu, inisiatif dan kesadaran sendiri ini memang menjadi sangat penting. Bisakah kemudian kita betul-betul mengandalkan bahwa seluruh warga DKI Jakarta betul-betul paham dan mau menaati tanpa adanya penindakan hukum yang lebih tegas nih, Mas Eko? Menurut saya harus tegas karena warga DKI ini kalau saya lihat memang kurang disiplinnya. Makanya hukuman penjara maupun denda itu kalau bisa memang harus segera dilakukan. Hari Senin itu harus dimulai ya untuk diberikan. Jadi bukan kita menakut-nakuti, bukan. Tapi memang ini harus diterapkan sedemikian ketat ya agar warga DKI itu mengikuti aturan yang sudah dilakukan oleh pemerintah DKI.
Gitu ya kan. Baik, ini kota-kota penyangga DKI Jakarta juga sudah mengajukan PSBB kepada Kementerian Kesehatan. Mas Eko, ini mungkin yang paling dekat adalah kota Bogor, kota Bekasi begitu ya. Bagaimana kemudian sikap yang harus dilakukan oleh warga di sekitar kota Jakarta nih, Mas Eko? Mungkin mereka masih melihat bahwa kota Jakarta yang zona merah, tapi kemudian kota kita masih jumlahnya sedikit. Nah ini bagaimana kemudian, Mas Eko? Ya, PSBB di DKI Jakarta itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya kalau tidak diikuti oleh daerah penyangga. Karena apa? Mereka yang bekerja di DKI itu rata-rata memang dari daerah penyangga, ya kan? Dari Bekasi, dari Tangerang, dari Ciputat, dari Bogor ya. Mereka kan masuk ke DKI. Nah, akan lebih bagus jika PSBB juga diterapkan di daerah sana, di Bogor, di Tangerang, di Bekasi. Jadi ini satu paket gitu ya, antara DKI dan daerah penyangga. Ini sama-sama menerapkan PSBB. Nah, sekarang tinggal pemerintah daerah sana untuk menyiapkan paketnya. Diserahkan kemudian ke Kementerian Kesehatan untuk diteliti ya, apakah memang yang diajukan oleh pemerintah daerah itu sudah seperti yang di DKI untuk disetujui. Kalau tidak kan ini menjadi persoalan ke depannya, ya kan. Baik, Mas Eko, kita akan nantikan bersama kira-kira bagaimana penerapan PSBB di hari-hari berikutnya, khususnya mungkin hari Senin nanti ya. Kita akan melihat apakah kemudian masih banyak warga yang tidak disiplin atau justru akan lebih baik. Terima kasih Mas Eko telah bergabung sama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Mas Eko. Selamat pagi. Ya. Pemirsa, kita sepakat dengan pernyataan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, bahwa disiplin individu dalam mematuhi protokol kesehatan sangatlah penting. Namun disiplin kolektif jauh lebih penting untuk diterapkan. Tanpa disiplin kelompok, disiplin per individu yang telah dipraktikkan dalam mematuhi protokol kesehatan akan menjadi sia-sia. Dalam konteks inilah semangat solidaritas dan kebersamaan berperan krusial. Sudah saatnya kita bergotong royong, bersatu padu, menegakkan kedisiplinan kolektif dalam perang melawan COVID-19. Tanpa kedisiplinan kolektif, mustahil protokol kesehatan dapat ditegakkan. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.